Halo, jumpa lagi dengan Eris Dianawati dalam tinjauan dan konsep kewirausahaan. Dalam hal ini, wirausaha sejatinya merupakan sebagai inovator. Yang kedua, wirausaha mampu mengenali dan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, wirausahawan mampu memberikan nilai tambah melalui waktu, melalui usaha yang dikeluarkan, melalui modal untuk memulai usaha, memanfaatkan keterampilan, dan bersedia menanggung risiko. Yang keempat, wirausaha merupakan katalisator yang secara agresif dapat mengubah dunia usaha, sehingga melalui BMP ini dapat membangun kesadaran pentingnya kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Kewirausahaan sama dengan pengkajian tentang wirausaha. Di slide ini kita akan membaca tentang konsep-konsep dasar wirausaha. Kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi, menurut Tunggal tahun 2009. Apa saja karakter wirausaha? Yang pertama, memiliki sifat inisiatif, memperhatikan orientasi pada sasaran, hubungan kerja, dan efektivitas. Yang kedua, memiliki kemampuan mengkonsolidasikan berbagai sumber daya, temuan yang menyebabkan bertambahnya kegunaan sumber ekonomi. Yang ketiga, memiliki keterampilan manajemen, artinya otak kiri secara logika menentukan permasalahan, otak kanan menggerakkan kreativitas dan jalan keluar atau opsi. Keempat, menginginkan kebebasan mengatur diri sendiri, artinya setiap perubahan dianggap sebagai peluang yang akan datang. Berikutnya, pengusaha memiliki karakter berani menanggung resiko. Artinya, wirausahawan adalah penentu resiko, bukan penanggung resiko. Keputusan yang diambil telah dibatasi dan diukur, kemudian diperkecil resiko dengan inovasi dan kreativitas. Yang terakhir, wirausahawan memiliki karakter visi masa depan atau visioner, pencerminan komitmen, kompetensi, konsistensi, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Mahasiswa, di saat ini kita coba membacakan tentang mitos mengenai wirausahawan. Ada 10 mitos. Yang pertama, wirausahawan merupakan orang yang cenderung bertindak dan bukan pemikir. Mitos kedua, dikabarkan kewirausahaan merupakan bakat yang dibawa seseorang sejak lahir, padahal tidak, bisa dibentuk. Mitos ketiga, dikatakan wirausahawan mesti merupakan penemu hal baru, enggak juga. Mitos keempat, wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Yang ini enggak juga, ya, karena seorang wirausahawan itu pasti memiliki intelektualitas yang tinggi dan merupakan orang yang sukses dalam bergaul. Kemudian mitos yang kelima, wirausahawan dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Mitos keenam, wirausahawan hanya tertarik pada uang. Enggak juga, karena value itu tidak hanya diukur dengan satuan moneter. Mitos yang ketujuh, keberhasilan wirausahawan tergantung pada nasib baik atau kemujuran. Enggak juga, yang betul melalui kerja keras dan perencanaan yang matang atau yang disebut dengan visioner. Kemudian mitos yang kedelapan, ketidaktahuan merupakan berkah bagi wirausahawan. Enggak juga. Intuisi dan ketidaktahuan itu merupakan faktor-faktor yang mendukung kegagalan seorang wirausaha. Yang betul adalah pembelajaran, pengalaman, pemikiran, dan tindakan. Mitos yang kesembilan, lebih banyak wirausahawan gagal daripada yang berhasil. Enggak juga. Yang penting kita LIFA. Apa LIFA? L-nya adalah loyalitas, I-nya adalah integritas, F-nya adalah fatonah, dan A-nya adalah amanah. Apa itu? Kita akan bahas pada slide selanjutnya atau pada materi berikutnya. Mitos yang ke-10, wirausahawan adalah pengusaha bersifat untung-untungan. Enggak juga. Ya, karena seorang wirausahawan itu adalah pejuang sejati atau mereka memiliki ciri-ciri yang tangguh. Jadi ini adalah 10 mitos mengenai wirausahawan yang bisa kita kaji kebenaran atau ketepatannya. Berikutnya, kita cermati tentang pendekatan dalam menjelaskan kewirausahaan. Yang pertama, terdapat dua jenis cara pandang utama dalam pemikiran mengenai kewirausahaan, yaitu pandangan makro dan pandangan mikro. Pandangan makro menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha yang dijalankan oleh seorang wirausahawan. Faktor-faktor ini mencakup berbagai proses dari luar yang seringkali berada di luar kendali seorang wirausahawan. Terlalu cepat?
Berikutnya, kita akan membahas tentang pendekatan makro dalam pemikiran kewirausahaan, pendekatan mikro dalam pemikiran kewirausahaan, dan pendekatan proses dalam pemikiran kewirausahaan. Jadi, pendekatan mikro dalam pemikiran kewirausahaan terdiri dari pendekatan lingkungan, pendekatan perpindahan, dan pendekatan keuangan. Pendekatan lingkungan memandang berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang, sehingga menyebabkan dia memiliki potensi ataupun tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan. Sementara untuk pendekatan perpindahan, suasana yang dihadapi sekelompok dapat mendorong atau menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi wirausaha. Sementara pendekatan keuangan memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Berikutnya adalah pendekatan mikro dalam pemikiran kewirausahaan. Pertama yaitu pendekatan ciri. Pendekatan dilakukan berdasarkan ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, pendekatan-pendekatan strategik, yaitu menekankan pada peran penting proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Yang ketiga, pendekatan peluang usaha. Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan. Pendekatan terakhir yang kita bahas yaitu pendekatan proses dalam pemikiran kewirausahaan. Yang pertama, pendekatan tahapan pertumbuhan. Pendekatan dilakukan berdasarkan ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, pendekatan multidimensi. Menekankan pada peran penting proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Yang ketiga adalah pendekatan perspektif kewirausahaan. Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan. Demikian mahasiswa untuk pencermatan kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi Anda yang memiliki orientasi ke depan menjadi seorang wirausaha. Sampai jumpa.